untuk kita semuanya. Dan puji Tuhan oleh karena pertolongan dan anugerahnya kita masih bisa kumpul pada malam hari ini meskipun dipisahkan dengan jarak tetapi dengan media Zoom ini kita bisa saling belajar bersama-sama, saling berdiskusi bersama-sama. Dan pada malam hari ini tema yang mungkin sudah biasa tetapi menjadi perbincangan terus yaitu tentang Injil dan budaya. Ya, kalau kita boleh melihat, kalau kita boleh belajar tentang apa ini, tentang budaya atau tentang Injil, ini sungguh sesuatu yang sangat dinamis sekali. Bahkan kalau kita boleh melihat di dalam kebudayaan kita, di dalam budaya kita terus akan apa nih berkembang. Yang kita dulu istilahnya tentang budaya tradisional kita, sekarang menuju kepada budaya yang modernisasi. Tetapi keberadaan Injil yang harus menerangi, yang harus memberikan kabar baik, itu menjadi utama di dalam apa? Pengabaran akan keselamatan, pengabaran akan Injil Kristus bagi semuanya, bukan hanya terbatas pada budaya dulu, tetapi budaya hari ini dan budaya yang akan datang. Injil tetap menjadi kabar sukacita, menjadi dasar, menjadi doktrin yang paten, tetapi harus diperhadapkan dengan budaya-budaya yang terus berubah dan dinamis. Dan ini menjadi tantangan besar di dalam apa? Di dalam kekristenan kita hari-hari ini, ya. Apalagi dengan sekarang yang begitu pesatnya di dalam perkembangan budaya kita, ya, apalagi dengan AI, ya. Rasanya nanti kita akan sulit sekali membedakan mana yang asli, mana yang AI. Bahkan kita juga boleh melihat dengan perkembangan AI banyak terjadi masalah-masalah penipuan dan bermacam-macam. Tetapi di sini kita mau belajar, mau melihat sebetulnya Injil itu keberadaannya terhadap budaya bagaimana atau budaya melihat Injil itu seperti apa. Bapak kasih Tuhan kalau kita boleh melihat di dalam apa ini, di dalam perkembangan kita sebagai orang percaya ya. Setiap kita, setiap manusia kita ini hasil merupakan produk dari budaya ya. Bahwa setiap orang berada dalam satu budaya dan dibentuk oleh budaya itu. Ya, berarti setiap kita ini yang hadir pada malam hari ini dan manusia yang ada di dalam dunia ini merupakan hasil atau produk dari budaya. Dan kita juga secara lahiriah kita tidak bisa memilih, ya, karena kita dilahirkan di mana itu adalah di mana kita berada, di mana kita dibentuk dan di mana kita berbudaya. Bahkan kalau kita boleh melihat yang hadir pada malam hari ini ya dengan budaya yang sudah sangat berbeda. Saya orang Jawa, ya Pastor Freddy, Pak Willy, orang Tionghoa, Ibu Ayu, orang Bali. Ya, dengan budaya yang berbeda, dengan latar belakang berbeda, tetapi kita hari ini ada karena dipersatukan dengan namanya Injil Kristus, ya, keselamatan di dalam Kristus yang mempersatukan kita pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa sharing, kita bisa belajar bersama-sama meskipun latar belakang kita semuanya berbeda di dalam budaya. Dan latar belakang budaya kita pun itu juga tidak bisa ingkari dan kita tidak bisa hilangkan ya karena memang itu sudah menyatu di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam pertumbuhan iman, di dalam pengenalan kita pada Kristus juga banyak juga dipengaruhi dengan latar apa nih? Latar budaya ya. Bahkan tadi saya coba coba ini searching sedikit ya. Kita mungkin sering mendengar kata kiai ya, kiai. Kalau kita mendengar kata kiai, kita selalu hubungkan, kita lebih familiar dengan kata-kata orang tokoh Muslim, ya, seorang pengajar Muslim, tokoh dana Muslim yang dikatakan apa? Kiai. Padahal kalau kita boleh mengacu satu sisi bahwa memang dijelaskan di dalam internet, di dalam Google itu kiai diartikan dari bahasa Jawa, tetapi kalau kita lebih tarik ke belakang, ada kata kia, yaitu jalan, ya, dan i itu adalah lurus, ya. Jadi dikatakan adalah orang yang lurus jalannya. Artinya orang yang lurus jalannya, orang yang benar. Bahkan tadi juga saya juga boleh melihat, ya, kita orang Jawa mengenal istilahnya itu bancaan. Ya, mungkin saya baru kaget ketika saya
tadi melihat. Kalau kita orang Jawa, di dalam tradisi orang Jawa, kita kental sekali dengan namanya bancaan. Ya, bancaan itu artinya selamatan. Ya, kalau kita anak kita lahir atau kita syukuran, itu kita istilahnya bancaan. Ternyata kata bancaan itu juga ternyata teradopsi dari budaya dari istilahnya orang Tionghoa. Ya, kata banca dan an, jadi makan besar bersama-sama. Dan itu budaya Jawa itu sebelumnya belum ada. Tetapi dengan kehadiran orang-orang Tionghoa yang ke Jawa, ke pesisiran Jawa, dengan tradisinya mereka, mereka makan bersama-sama. Akhirnya itu teradopsi, diistilahkan dengan kita orang Jawa namanya kalau kita ada selamatan, kita makan bersama-sama, itu istilahnya kita diundang bancaan. Ya, itu sungguh luar biasa kalau kita boleh melihat hal yang sangat sederhana sekali di dalam apa ini, di dalam tradisi, di dalam apa ini budaya. Dan kita juga boleh mengenal ya tentang bagaimana salah satu juga kita boleh mengenal ada istilahnya ya kematian ya ada istilah 3 hari 40 hari ya. Di dalam hal seperti itu pun kita juga boleh melihat di dalam tradisi atau budaya. Di dalam kalangan Kristen pun itu banyak yang apa ini memiliki sikap yang berbeda-beda ya. Yang pertama kalau kita boleh melihat itu adalah ada beberapa kalangan Kristen yang mengatakan bahwa tentang budaya itu mereka bersikap negatif. Ya, dia mengargumentasikan bahwa semua budaya itu dicemari oleh dosa. Ya, dikatakan merangkul kebudaya berarti merangkulkan bersama-sama dengan semua kecemaran di dalamnya. Kebudayaan adalah musuh daripada iman. Ya, itu kalau kita boleh melihat tentang bagaimana banyak juga ada kalangan orang Kristen juga yang mengatakan budaya itu adalah bersifat apa nih? Bersifat negatif. Ya, sehingga akhirnya di dalam kekristenan, di dalam keimanan kita, di dalam Injil kita pun akhirnya menjadi sikap konfrontasi. Ya, kita sifatnya menyerang konfrontatif, akhirnya kita tidak mau menerima. Ya, akhirnya tidak terjadi apa sesuatu yang baik. Itu kalau kita boleh melihat, yang pertama ada sikap yang apa nih negatif, menganggap budaya itu dosa, menganggap budaya itu tidak baik, menganggap budaya itu mencemarkan akan apa nih keimanan kita. Tetapi juga ada kalangan mengatakan bahwa orang-orang Kristen tuh memiliki sikap yang akomodatif ya. Ya, kalau tadi dikatakan satu tadi dikatakan mereka menolak semuanya melihat budaya itu seperti kecemaran di dalam dosa ya sehingga tidak perlu dianggap lagi. Tetapi juga ada kalangan Kristenan kita itu juga menganggap bahwa bersikap akomodatif ya, bersikap lebih menerima ya. Jadi budaya apapun itu apa diterima ya di dalam penerimaan ya. Mereka merengkuh semuanya, mereka melihat secara kontekstualisasi budaya. Ya, memang kalau kita boleh melihat, kalau kita berbicara tentang Injil dan budaya, itu selalu banyak berhubungan dengan misi, dengan penginjilan kontekstualisasi. Ya, apalagi kalau kita boleh belajar, ya, di kalangan sekolah-sekolah teologi, pelajaran misi kita tuh banyak dipengaruhi dengan budaya Barat. Ya, makanya ada istilah penginjilan pribadi. Ya, penginjilan pribadi. Memang keselamatan itu adalah sifatnya pribadi. Tetapi di dalam penginjilan, di dalam kontekstualisasi penginjilan, ya, dengan budaya-budaya yang berbeda, itu akan menjadi tidak boleh dipukul rata. Ya. Contoh yang paling banyak kalau kita berbudaya di Indonesia, di daerah timur, ya, rasa kesukuan itu lebih kental. Orang yang dituakan, orang yang ditokohkan itu lebih kental. Contohnya adalah kalau kita menginjili, kalau kita boleh melihat sejarahnya di dalam penginjilan di Indonesia, ya, di mana kepala sukunya itu dimenangkan, di mana kepala sukunya itu menerima Kristus, secara automatically bahwa semua anggota sukunya itu pasti akan apa? Akan menerima. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau hanya cuma anggotanya menerima Injil, percaya, dan dia akan mendeklarkan, itu akan menjadi tantangan yang sangat besar atau mungkin mengambil resiko yang sangat apa ini sangat besar sekali. Ya, sama seperti dulu ketika saya di Surabaya ini kesaksian sedikit, ada seorang anak remaja karena saya dulu pelayanan di remaja pemuda, ada yang
Mereka ikut gereja, mereka mau menjadi seorang Kristen, tetapi keluarganya mereka belum menjadi Kristen. Kita menjadi kebingungan kalau mereka mendeklar bagaimana sikap orang tuanya atau saudara-saudaranya terhadap dia. Itu menjadi risiko yang sungguh luar biasa karena dia statusnya adalah seorang anak. Dan apa gereja punya kemampuan untuk memproteksi, untuk melindungi, untuk menjaga hal-hal yang terburuk di dalam kehidupan anak tersebut. Waktu itu kita menjadi kebingungan yang sangat besar. Tetapi akhirnya kita lebih meredam, tidak terlalu menunjukkan dirinya, tetapi tetap bagaimana kita bisa membina secara diam-diam, tetapi ya itu yang terjadi. Tetapi untuk dengan kondisi seperti itu akan menjadi apa? Menjadi susah lah. Kembali lagi tetap budaya tadi. Yang satu pertama bersikap negatif, menolak. Yang kedua ini bersikap apa ini? Bersikap akomodatif ya. Mereka menerima semua budaya-budaya tradisi, entah itu benar, entah itu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang penting Injil bisa diberitakan, itu akan diterima. Yang penting kita bisa berakomodatif terhadap mereka, bisa berbaur terhadap mereka. Ada juga berpandangan seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting yang di poin ketiga dikatakan bahwa kekristenan kita bukan bersikap negatif yang selalu menentang, tetapi yang poin kedua juga kita bukan akomodatif yang menerima semua tradisi budaya, meski itu bertentangan dengan berita Injil tentang keselamatan, tetapi yang ketiga kita boleh melihat adalah sikap realistis transformatif ya. Sikap realistis kita boleh melihat bahwa budaya-budaya di dalam kehidupan kita itu nyata, itu ada. Tetapi kita harus boleh memilah ya. Dengan baik boleh melihat dengan apa ini dengan sikap yang jeli ya. Dengan dasar yang kuat. Kenapa kita menolak, kenapa kita menerima ya dengan realistis, dengan situasi akan daerah di mana kita tinggal sehingga Injil pun bisa diterima pada waktu itu, sehingga tidak terjadi konfrontasi, tidak terjadi pertentangan. Tetapi di sini juga bahwa bukan hanya realistis saja, kita boleh menerima apa ini tradisi yang disesuaikan dengan apa dengan Injil Kristus. Tetapi di sini juga kita boleh melihat bahwa ada sikap transformatif ya. Ada perlu juga budaya-budaya itu harus dimaknai dengan makna-makna yang baru di dalam apa ini di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam berita Injil tentang kabar sukacita ya. Kalau kita mungkin dulu pernah boleh melihat ya, kalau kita dulu petani-petani di Indonesia khususnya di Jawa ya, khususnya di Jawa itu kalau kita mau panen atau kita setelah panen itu kita ini makan ya, kita bawa makanan dari rumah kita makan di mana nih di di ladang atau di sawah ya sebagai rasa syukur juga kita memohon ya kita mengenal dulu istilahnya orang Jawa itu ada namanya Dewi Sri ya. Artinya Dewi tentang kesyukuran untuk tentang apa ini bercocok tanam pada waktu itu ya. Tetapi dengan kehadiran Injil akhirnya dimaknai sesuatu yang baru ya. Bukan kiblatnya, bukan patokannya kepada Dewi Sri tetapi berkat di dalam syukur kita bahkan memohon akan sehingga semuanya boleh ditanam dengan baik, tidak ada namanya halangan atau wereng atau gagal panen itu karena Allah yang apa? Allah yang memberkati. Sehingga bukan hanya kita melihat dengan realistis tentang budaya itu, tetapi budaya itu juga kita boleh mentransformasi, memberikan makna yang baru tentang apa ini, tentang budaya itu sendiri ya. Atau mungkin juga banyak budaya-budaya yang lain yang kita boleh melihat. Dan kalau kita melihat secara fakta ya, kalau saya boleh melihat ini di apa ini di dalam kalangan di dalam kekristenan di Jawa saja. Kalau kita boleh melihat banyak ya para tokoh penginjil kekristenan di tanah Jawa ya itu mereka selalu mengkonteskan budaya budaya Jawa ya untuk lebih mudah menerima hal itu dibandingkan kalau kita ketahui bahwa kekristenan kita agama kita ini kan dibawa oleh para misi dari Barat ya akhirnya budaya-budaya Barat itu ingin dimasukkan tetapi dengan pendekatan para penginjil-penginjil Kristen orang-orang lokal pada waktu itu sehingga lebih mudah ya
sehingga lebih mudah. Bahkan kalau kita sampai hari ini, yang saya tahu di dalam suku Jawa, kita masih kental sekali menggunakan wayang wahyu, ya. Wayang itu sebagai pendekatan kepada orang-orang yang di daerah-daerah yang untuk menggambarkan tentang Yesus, ya, sehingga mungkin lebih mudah. Itu waktu dulu, tapi kelihatannya budaya ini pendekatan dengan wayang wahyu itu kelihatannya sudah banyak ditinggalkan karena sudah perkembangan teknologi dan juga penggemar daripada wayang itu sudah apa ini sudah berkurang. Nah, dari tiga pandangan ini kita juga boleh melihat ternyata di dalam Alkitab kita, ya di dalam Alkitab kita, di dalam Kisah Rasul ada cerita yang sungguh luar biasa, ya, yang kita boleh melihat Injil itu harus diberitakan, tetapi berbenturan dengan namanya budaya. Kalau kita boleh melihat cerita tentang bagaimana di dalam Kisah Para Rasul, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, kita coba lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ya, kalau kita boleh melihat judulnya di situ tentang Petrus dan Cornelius. Ya, dikatakan di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta isi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampaknya kepada seorang malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya Cornelius, ya, ia menanggapi malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat akan kau." Nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya. Di dalam ini kita boleh melihat bahwa dikatakan Petrus, ya, sebagai seorang rasul, dia diutus Tuhan, ya, untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik, ya, dan ketemu dengan yang namanya seorang Cornelius, ya. Kalau kita boleh melihat Petrus yang mulanya bertolak dari sekitaran Yerusalem, Yudea, Samaria, yang masih berada di dalam masyarakat atau budaya Yahudi, ketika dia bertemu dengan orang Yahudi, tidak menjadi masalah, ya, karena dia sendiri orang Yahudi, ya, dengan latar belakang orang Yahudi, bahkan menyangkut kebiasaan-kebiasaan makanan halal dan haram, tentang hari Sabat, tentang aturan sunat dan yang lain-lain, tidak menjadi masalah karena dia seorang Yahudi dan yang ditemui adalah kebanyakan orang-orang Yahudi pada waktu itu, sehingga bagi Petrus ketemu dengan orang-orang yang di Yerusalem, Yudea dan Samaria yang tidak menjadi masalah, ya. Tetapi yang menjadi masalah ketika Petrus, ya, mulai mengunjungi daerah pantai, ya, daerah pesisir waktu itu, yang ketemu dengan budaya Yunani Romawi, ya, dan ternyata membawa dampak yang luar biasa pada pelaksanaan tentang pemberitaan Injil, ya. Dia harus ketemu, ya, notabene orang Yunani, orang Romawi, ya. Bagaimana responnya Petrus kepada orang Yunani dan Romawi sangat berbeda sekali. Ya, mungkin dikatakan di dalam hatinya Paulus, artinya Petrus, dia bukan orang Yahudi, dia tidak akan mendapat keselamatan, atau tanda kutip kasarnya kita mungkin sekarang menggunakan dia orang kafir, ya, dia menjadi kafir. Tetapi yang namanya berita Injil keselamatan yang harus apa ini diberitakan kepada seluruh dunia, ya. Dan kita boleh melihat bahwa Petrus pun harus memberitakan Injil, dan ternyata dengan kebudayaan yang berbeda yang ditemui, ya, dengan budaya Yunani yang lebih bercorak, yang berbeda, tetapi
menjadi tantangan di dalam apa nih, di dalam diri daripada Petrus. Apakah benar Allah mengutus saya untuk kepada orang-orang Romawi Yunani pada waktu itu? Ya, bahkan dikatakan ketika dia berhadapan, ketika dia memberitakan Injil pun, di situ menjadi suatu dilema. Bahkan Allah menunjukkan tentang antara orang Yahudi dengan non-Yahudi itu kan berbicara masalah halal dan haram. Ya. Dan ternyata semuanya ditunjukkan melalui visi yang Allah nyatakan di dalam apa ini, di dalam kehidupan daripada Petrus. Dan akhirnya terjadi peristiwa, ya, Cornelius dan semuanya keluarganya, ya, diselamatkan, memperoleh berita Injil keselamatan meskipun tanda kutip, ya, tanda kutip menjadi banyak tantangan dengan berita Injil keselamatan, kabar baik, tetapi yang dilatar belakangi dengan budaya Yahudi, ya, tentang halal dan haram, tentang sunat semuanya yang harus berhadapan, berita itu harus diterima oleh orang-orang yang Yahudi pada waktu itu. Mau tidak mau, itu harus apa nih, menjadi sikat Injil yang ketiga tadi, bagaimana realistis dan transformatif, ya. Bukan hanya mematok. Kalau pemikiran daripada Petrus yang hanya mematok halal dan haram itu menjadi sesuatu yang sangat saklek pada waktu itu. Mungkin Petrus tidak mau melayani atau Injil tidak akan diterima oleh apa ini? Oleh keluarganya Cornelius karena dia adalah bukan orang apa nih? Orang Yahudi, tetapi dia adalah orang Romawi Yunani. Nah, di sini juga tadi kita boleh melihat kalau kita bersikap negatif, kita semuanya menolak tentang budaya. Atau kita juga terkatakan kita bersikap akomodatif, kita menerima budaya apapun itu, entah baik, buruk, ya pokoknya diterima, yang penting Injil diberitakan. Itu juga kita tidak terima. Tetapi yang kita mau lihat, yang kan politika, kita boleh melihat secara realistis dan transformatif, memberikan makna yang baru, memberikan apa nilai-nilai yang baru yang tidak apa nih tidak menghilangkan akan nilai-nilai kebenaran, tidak melenceng dari kebenaran Injil. Dan di sini dari cerita daripada daripada Petrus dan Cornelius ini, ya, kita mau membuka pemikiran kita, ya, kita mau melihat ada makna apa sih, ada yang Allah berikan apa di dalam kehidupan daripada Petrus atau kepada kita semuanya tentang Injil ini, ya. Yang pertama bahwa Petrus menyadari bahwa kasih Allah itu berlaku bagi semua umat manusia yang mau mencari Allah dengan apa? Segenap hatinya, ya. Meskipun tanda kutip dengan latar belakang yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, yang mereka punya latar belakang yang kental dengan budayanya mereka, tetapi yang namanya Injil tetap harus diberitakan. Ya, tetap Injil harus menerangi, harus memberikan kelepasan, memberikan kabar sukacita bagi orang-orang yang mau menerima, meskipun dengan budaya-budaya yang kelihatannya bertentangan, tetapi Injil itu akan meluruskan dan menyatakan kebenarannya. Dan yang kedua yang kita boleh melihat adalah dari cerita ini, Petrus diajar mau menerima keberadaan orang yang berbeda budaya, ya, berbeda budaya, ya. Petrus dengan budaya Yahudinya yang begitu kental, dengan syarat hukum Tauratnya yang begitu kental, tetapi berhadapan dengan orang-orang Yunani Romawi, ya. Tetapi mau tidak mau, ya, harus menerima, harus realistis dan transformatif untuk melihat itu budaya. Tetapi Injil tetap menjadi yang utama di dalam itu. Kadang-kadang kita juga sering sekali, ya, pendekatan-pendekatan kita di dalam apa ini, di dalam pemberitaan Injil atau misi kita sering dihalangi dengan budaya-budaya yang seolah-olah kelihatannya itu anggapan pribadi kita sendiri. Tetapi kita tidak mau melihat dengan baik latar belakang apa sehingga budaya ini muncul, sehingga mereka meyakini akan budaya ini, sehingga kita tidak mudah untuk menerima atau menolak. Tetapi kita mau belajar realistis, mau meneliti, mau melihat dengan benar budayanya seperti apa sehingga mudah sekali sehingga Injil bisa apa ini diberitakan kepada orang-orang yang memiliki budaya seperti itu. Bahkan kita lihat ketiga juga bahwa mau tidak mau
dari cerita ini juga di dalam peristiwa Petrus dan Cornelius, kita perlu keberanian ya untuk melakukan meruntuhkan tembok-tembok pemisah ya atau menciptakan keterbukaan atau kerelaan dari kedua belah pihak, budaya kita maupun budaya orang-orang yang kita mau injili atau misi di dalam kehidupan kita untuk menerima dengan baik ya. Makanya di dalam istilah kita ya kita sering sekali menggunakan istilah dialog ya. Istilahnya dialog, kita saling berdialog ya. Kalau kita bertemu dengan budaya ya kita juga berdialog, pasti ada sisi positifnya, pasti ada sisi negatifnya juga. Di mana kita bisa bertemu, di mana kita bisa membangun kebersamaan di dalam budaya-budaya yang sama, dan itu di mana itu juga Injil harus menerangi budaya itu. Nah, itu kalau kita boleh melihat di dalam cerita daripada Petrus dan Cornelius. Tetapi dari sini kita juga mulai melihat bahwa sebetulnya ada sesuatu yang sangat penting, ya. Ini keberadaan kita hari-hari ini sebagai orang Kristen, ketika kita boleh melihat, ya, kita tidak akan mungkin terhindar keluar daripada budaya, ya. Kita sudah bawa dari lahir, dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, ya. Dan itu mungkin akan hilang atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi budaya itu, ya, akan menerima keberadaan Injil, ya. Dan Injil itu bisa berkembang, itu juga harus melalui budaya, ya. Injil itu akan berkembang dan Injil akan menggunakan budaya itu sebagai pendekatan kepada kita semuanya yang notabene seluruh kita di dunia ini dengan budaya yang berbeda. Makanya Yesus menggunakan suatu ilustrasi yang sangat baik sekali ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Ya. Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ketiga-tiga. Matius pasal yang ke-13 dikatakan begini. Dan ia menceritakan perumpamaan itu juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya, ini Yesus memberikan gambaran tentang ragi. Dan sebetulnya sama. Ya, dikatakan ragi itu tidak akan berguna, tidak akan berfungsi kalau tidak tercampur dengan apa? Dengan adonan. Ya. Begitu juga dengan orang-orang Kristen tidak akan masuk ke tengah-tengah dunia atau budaya atau bisa memenangkan mereka atau bisa memberitakan Injil kalau orang-orang Kristen itu sendiri tidak masuk di dalam apa nih budaya itu sendiri. Ya, sama seperti gambarkan tadi, apa artinya ragi? Ya, kalau dia tidak dicampurkan dengan tepung, dia baru berfungsi. Kalau didiamkan saja tidak fungsi. Tetapi kalau kita boleh melihat di sini bahwa sama seperti ragi, peranan kita sebagai orang percaya mungkin tidak langsung terlihat dari luar. Ya, sama seperti ragi, ya kita membaur, ya tanpa menghilangkan jati diri kita. Ya, identitas kita ya sebagai orang yang berbudaya, ya dengan latar belakang orang Jawa, tetapi ada nilai baru, jati diri kita baru lagi sebagai orang Kristen, mau tidak mau kita akan apa? Masuk di dalam budaya. Kalau saya ketemu dengan orang Jawa, ya akan lebih mudah menceritakan pendekatan kepada orang Jawa dibandingkan saya pendekatan dengan orang-orang suku yang berbeda dengan saya. Nah, ini sama intinya ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang ragi ini. Dikatakan sama kalau kita boleh melihat seperti ragi. Ragi itu membawa perubahan pada adonan ya, secara apa nih? Secara keseluruhan. Seperti ragi kita membuat adonan itu menjadi lebih enak untuk apa nih? Untuk dinikmati. Ya. Mungkin di dalam budaya-budaya kita, nenek moyang kita, ya, yang belum apa ini
diterangi dengan Injil Kristus ya. Tetapi dengan kehadiran kita semuanya, dengan kehadiran diri kita yang membawa jati diri baru, kita bisa memberikan makna yang baru, kita bisa memberikan arti yang baru, dan kita bisa mengubah budaya-budaya itu yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga menjadi budaya yang sesuai makna yang baru, yang notabene tidak menghilangkan semuanya budaya itu. Dan kita ketahui bahwa ketika di dalam penciptaan pun mandat budaya sudah diberikan kepada Allah kita untuk bagaimana kita menguasai bumi, mengembangkan bumi, beranak cucu di situ semuanya, dan itu mandat budaya bagi kita semuanya. Lah begitu juga kita pada malam hari ini ya. Mungkin kemarin kita sudah apa ini sudah merayakan akan apa ini bagi orang Tionghoa Imlek atau tahun baru ya. Mungkin banyak cerita atau mungkin banyak tradisi seperti apa ya. Bahkan dulu waktu saya di Surabaya, ketika saya pelayanan di Surabaya, apalagi kalau di daerah Keramat apa ini, Keramat Gantung ya, di situ kan banyak Cina-Cina tradisional yang istilahnya Cina totok lah. Ya, pokoknya kalau sudah malam itu katanya malam tahun baru malamnya itu tidak boleh nyapu atau bersih-bersih apa rumah ya kita tidak mengerti ya anggap saja ya kita terima saja kita tidak tahu argumentasinya mungkin ada pemaknaan apa saya juga kurang tahu. Tetapi intinya bahwa mereka dengan antusias menyambut akan apa tahun baru Imlek itu dengan apa ini dengan sukacita ya dengan menggunakan baju yang warna merah dan itu bermacam-macam. Tetapi pada malam hari ini itu yang kita mau belajar, kita mau sharing, Mbak. Injil dengan budaya, kita harus ditempatkan dengan baik dan benar. Sehingga budaya tidak bisa kita hilangkan, tetapi kita boleh melihat orang Kristen dengan budaya yang baik, budaya yang realistis yang ada di kehidupan kita masing-masing, ya. Tetapi kita juga bisa memberikan makna yang baru, kita bisa meluruskan budaya-budaya yang bertentangan dengan Injil, dengan terang firman Tuhan, sehingga menjadi sarana bagaimana kita bisa memberitakan Kristus, memberitakan jati diri kita sebagai orang percaya, sehingga keberadaan kita mudah diterima dan budaya itu tetap ada. Dan kita yakin percaya semua kebudayaan itu notabene hampir semuanya itu lebih banyak demi kebaikan, ya, demi kebaikan, demi kemanusiaan, demi sosial di dalam apa ini, di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sering diskusikan ya tentang yaitu nggak tahu namanya budaya atau tradisi di dalam apa ini, di dalam kehidupan kita. Dulu waktu saya masih di Tuban, waktu masih ya mulai SD lah, SD sampai SMA, itu istilahnya mengenal yang namanya jimpitan, ya. Pokoknya setiap rumah itu ditaruh mangkok kecil yang dari plastik. Jadi setiap malam itu kita ngisi berapa sendok beras, kita taruh di mana nih? Taruh digantung di depan rumah situ. Jadi nanti kalau ada pos kamling, setiap harinya apa nih? Mereka mengambil dan mereka mengumpulkan. Ya, itu budaya itu. Tetapi yang ketika dulu, ketika saya SD, ketika saya ke rumahnya tante saya yang masuk ke daerah kecamatan, daerah Rengel, yang mau menuju ke Sokos itu, karena rumahnya di daerah kampung itu kan jaraknya itu kan jauh-jauh. Tetapi yang saya boleh melihat waktu itu ada hampir sebagian rumah orang itu menaruh kendi di depan rumahnya atau kalau mereka punya pagar yang jauh dari dalam rumahnya mereka pasti taruh apa ini kendi di situ ya. Jadi kalau kita boleh melihat setiap anak-anak sekolah lewat atau orang yang dari sawah atau dari apa mereka kadang-kadang berhenti mereka apa ini mereka minum hari itu ya. Kelihatannya sangat sederhana sekali. Kelihatannya sepele sekali. Tetapi kalau sekarang kita boleh melihat ya dengan dunia modern kita hari ini dengan rasa kecurigaan kita, rasa ketakutan kita, itu menjadi penghalang di dalam apa ini sosial kita, ya, kemanusiaan kita. Kadang-kadang kalau kita duduk di daerah ramai atau di daerah tempat umum, kita ya orang yang tidak kenal, kita ditawari makanan, kita ditawari minuman pun rasanya kita ogah untuk apa menerima. Bukan masalah apanya, karena ada rasa kecurigaan kita yang lebih apa lebih besar. Nanti seolah-olah nanti takutnya dia
menghipnotis kita, dia meracuni kita. Ya, tetapi budaya-budaya sosial, kemanusiaan, pengertian yang seperti tadi saya ceritakan, kelihatannya sudah apa ini sudah hilang di dalam kehidupan kita yang karena dipengaruhi dengan rasa kecurigaan kita, rasa ketakutan kita. Tetapi biarlah kita semuanya pada malam hari ini dengan latar belakang budaya kita, marilah kita memberikan makna yang baru jati diri kita sebagai orang Kristen, Injil sebagai kabar sukacita, Injil sebagai terang bagi kita semuanya, sehingga Injil itu bisa menerangi akan setiap pribadi kita, budaya kita, bahkan kita boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang sekeliling kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih, Pastor.